Kita semua pasti udah akrab banget ya sama yang namanya to-do list atau daftar tugas. Tapi gimana kalau saya bilang kunci produktivitas sejati itu justru datang dari kebalikannya? Nah, kali ini kita bakal ngebahas sebuah strategi dari Warren Buffett yang fokusnya bukan pada apa yang harus dikerjain, tapi justru pada apa yang harus kita hindari. Pernah nggak sih ngerasa udah di penghujung hari, badan rasanya capek banget karena seharian ngerjain banyak hal. Tapi pas dilihat-lihat lagi kok kayaknya nggak ada kemajuan yang berarti ya? Kalau pernah, Anda nggak sendirian. Ini tuh masalah yang umum banget dan hari ini kita akan coba cari solusinya bareng-bareng. Nah, ini dia paradoksnya. Kita udah ngeluarin upaya maksimal, tapi hasilnya seringkali minimal. Kita belajar banyak hal baru, tapi nggak jadi ahli di satu bidang pun. Kita kerja terus-terusan, tapi tujuan utama nggak juga tercapai. Ini bukan produktivitas. Ini tuh jebakan kesibukan yang bikin kita kayak lari di tempat. Jadi, gimana caranya kita keluar dari lingkaran setan ini? Yuk, kita intip rahasia produktivitas dari seorang master fokus Warren Buffett yang berhasil membangun kerajaannya dengan prinsip yang sebenarnya sederhana tapi luar biasa kuat. Dan inilah intinya. Sukses itu bukan cuma soal milih hal yang benar buat dilakuin. Bagian yang sering banget kita lupain adalah punya keberanian buat menolak hal-hal yang nggak penting. Kemampuan buat bilang nggak, inilah yang sebenarnya jadi superpower produktivitas. Oke, jadi kenali nih alat utama kita. Not to-do list atau daftar hal yang nggak boleh dilakukan. Ini bukan tentang nambahin kerjaan ya, tapi justru sebaliknya, mengurangi. Ini adalah daftar semua hal yang bakal kita singkirkan dari hidup kita supaya bisa fokus penuh. Udah siap buat bikin daftar versi Anda sendiri? Kita akan bedah 7 prinsip utama yang jadi fondasi dari not to-do list yang efektif. Oke, kita mulai ya. Prinsip pertama, dan ini yang paling dasar, singkirkan semua yang nggak esensial. Begini cara kerjanya. Pertama, tentuin satu tujuan utama Anda. Terus, tulis semua hal yang bisa Anda pelajari soal itu. Nah, sekarang bagian yang paling penting. Coret tanpa ampun semua topik yang cuma kelihatannya menarik tapi sebenarnya nggak ngedukung langsung tujuan utama Anda. Arahkan semua energi ke yang tersisa. Ingat ini baik-baik. Setiap kali Anda tergoda buat nambahin hal baru, coba tanya ke diri sendiri. Oke, apa ya yang bisa gue kurangin biar lebih fokus? Lanjut, prinsip kedua yang penting banget di zaman sekarang. Berhenti ngejar-ngejar setiap tren baru yang muncul. Coba deh lihat polanya. Januari semangat banget belajar kripto. Februari udah pindah haluan ke AI. Maret ganti lagi coba bisnis lain. Kita jadi lompat dari satu perahu ke perahu lain. Dan akhirnya ya, nggak nyampe ke tujuan mana-mana. Pengetahuan kita jadi dangkal, dan kita gagal jadi ahli. Jadi poin pentingnya tuh ini. Berani bilang nggak ke peluang yang kelihatannya bagus, tapi sebenarnya nggak sejalan sama tujuan jangka panjang kita, itu adalah sebuah kebijaksanaan. Prinsip ketiga, kita harus lawan musuh modern kita semua, yaitu information overload alias kebanjiran informasi. Di dunia yang penuh konten, kita sering mikir makin banyak makin bagus. Padahal sebaliknya, terlalu banyak informasi itu malah bikin otak kita kewalahan dan nggak bisa memahami apapun secara mendalam. Coba deh, pilih beberapa sumber yang berkualitas tinggi aja, lalu kuasai isinya. Nah, inilah yang ngebedain seorang amatir dari seorang ahli. Bukan soal seberapa banyak yang mereka konsumsi, tapi seberapa dalam mereka benar-benar paham. Sekarang, prinsip keempat, kita perlu identifikasi dan kurangi aktivitas-aktivitas yang cuma ngasih ilusi kemajuan. Hati-hati sama yang namanya produktif palsu. Ini tuh kayak lari di atas treadmill, kita keringetan, capek, tapi ya nggak kemana-mana. Aktivitas kayak gini bikin kita ngerasa sibuk, padahal nggak ada pembelajaran nyata yang terjadi. Coba identifikasi ini dalam rutinitas Anda dan langsung masukin ke not to-do list. Ini pengingat yang keras tapi penting. Jangan sampai kita menukar antara gerakan dengan pencapaian. Prinsip kelima, mungkin ini yang paling menantang, bangun perisai yang kuat dan berani bilang tidak pada gangguan. Fokus itu aset yang rapuh banget. Setiap notifikasi, setiap ajakan yang nggak penting, itu tuh kayak pencuri-pencuri kecil yang ngerampok kemajuan Anda. Jadi, belajarlah buat secara sadar dan tegas menolak semua gangguan ini. Coba deh, perlakukan waktu fokus Anda itu kayak benteng yang harus dijaga. Karena ini adalah sumber daya Anda yang paling berharga. Berikutnya, prinsip keenam. Kita perlu jadi satpam buat waktu kita sendiri dengan cara menetapkan batasan yang super jelas. Tanpa batasan yang jelas, waktu produktif kita bakal terus-terusan kegerus sama hal-hal yang nggak penting. Putusin secara sadar, misalnya, oke, gue cuma boleh scrolling medsos 15 menit, atau gue nggak bakal buka aplikasi hiburan sebelum jam 7 malam.
Kemampuan buat berhenti itu salah satu bentuk disiplin yang sering kita remehin, padahal kekuatannya luar biasa. Dan akhirnya, kita sampai di prinsip ketujuh, yang bakal menyatukan semua prinsip sebelumnya. Ini dia inti dari strategi Buffett. Jangan sebarin energi Anda terlalu tipis ke banyak hal. Coba identifikasi 1 atau 2 hal yang paling penting, yang kalau Anda kuasai bakal mengubah segalanya. Lalu curahkan seluruh energi Anda ke sana. Inilah mantra dari efektivitas yang sesungguhnya. Kualitas selalu menang dari kuantitas, dan fokus selalu mengalahkan kesibukan. Jadi, setelah kita bedah ketujuh prinsip tadi, mari kita satukan semuanya. Apa artinya memulai menghindari untuk bisa benar-benar maju? Ini adalah pergeseran mindset yang radikal. Kemajuan itu bukan tentang nambahin lebih banyak tugas, tapi lebih mirip kayak seorang pemahat. Kita membuang semua yang nggak perlu, sampai yang tersisa hanyalah bagian-bagian yang paling esensial. Kekuatan sejati datang dari apa yang berani Anda tidak lakukan. Saya akan tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan terakhir. Coba deh, lihat lagi hari atau minggu Anda yang baru lewat. Jawab dengan jujur. Apa satu hal saja yang bisa Anda masukkan ke dalam not to-do list Anda, mulai hari ini juga, untuk membebaskan energi dan menciptakan kemajuan nyata besok?